Bagi Tukijo, bertani adalah satu-satunya sumber penghasilan. Warga Dusun Gupit, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini percaya alam bisa menjadi sumber harapan. Bertahun-tahun alam bersahabat, Tukijo dan keluarga bisa hidup dari hasil bertani. Ia meraup sekitar 10 juta rupiah dalam satu kali panen dari lahan seluas 2.500 meter persegi miliknya. Tetapi ketenangan Tukijo terusik dengan rencana pertambangan di wilayahnya. Tak ingin lingkungan rusak akibat tambang, Tukijo tunjukkan sikap. Bersama petani lain yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pasir atau PPLP, Tukijo menolak kegiatan penambangan pasir besi di desa mereka. Melawan agar lingkungannya tidak rusak akibat eksploitasi tambang, Tukijo harus 2 kali berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan pihak perusahaan tambang dan pada 2009 lalu ia dipidana 3 bulan penjara atas tuduhan pencemaran nama baik. Sementara pada 2011 Tukijo dituduh menyandera sejumlah pekerja perusahaan tambang pasir hingga dihukum 3 tahun penjara. Tak hanya Tukijo, anak dan adik iparnya turut terseret kasus hukum atas laporan pihak perusahaan. Semboyan kami itu menanam adalah melawan. Sampai saya dikriminalkan, sampai pencemaran nama baik, sampai penyekapan. Padahal itu bukan semua. Karena kan saya tidak melakukan kesalahan, kenapa kok sampai disidangkan? Kalau sidang sih wajar, tapi kalau sampai dipidanakan, sampai dipenjara bahkan. Sementara saya justru itu malah menyelamatkan, mengamankan karyawan tambang. Tapi kenapa saya dipidanakan? Nah, itu kan menurut saya itu sudah mengkriminalkan saya. Petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai atau PPLP Kulon Progo ini ingin mempertahankan lahan pertanian dari kerusakan akibat tambang. Mereka tidak ingin kegiatan tambang memporak-porandakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Mayoritas petani di sini petani hortikultura, jadi macam-macam, terutama tanaman andalan itu melon, cabai, semangka, tambahannya sayur-sayuran. Kalau dalam 1 bulan itu kalau dibanding dengan pegawai negeri masih banyak kami lah. Saya tetap menolak adanya penambangan pasir besi karena nanti lahan kami akan digusur sehingga kami tidak bisa bekerja sesuai skill saya, yaitu profesi saya sebagai petani. Pengalaman Tukijo merupakan satu dari ratusan kasus kriminalisasi pejuang lingkungan di Pulau Jawa. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mencatat 146 kasus pejuang lingkungan terjadi sepanjang 2014 hingga 2019 di Pulau Jawa. Dalam data tersebut, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan kedua dengan jumlah kriminalisasi sebanyak 19 kasus. Berdasarkan data WALHI tersebut, 52% kasus kriminalisasi terjadi pada sektor pertambangan. Undang-undang Minerba yang tahun lalu baru dikeluarkan. Pasal kriminalisasi itu ada lagi justru karena di pasalnya itu disebutkan mengganggu jalannya usaha pertambangan. Sehingga dapat dengan mudah orang-orang mengatakan atau si pihak perusahaan melaporkan ke kepolisian kalau ternyata ada protes di depan konsesi tambang atau di depan portalnya perusahaan tambang, warga masyarakat itu protes berdiri saja misalnya, dia tidak melakukan perusakan apapun, delik atau unsur tentang mengganggu jalannya usaha pertambangan itu akan tetap bisa masuk. Nah, itu bisa ditafsirkan atau bisa digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat perlawanan-perlawanan atau warga-warga yang sedang memperjuangkan lingkungannya. Undang-undang tentang perubahan aturan pertambangan Minerba menyebut setiap orang yang mengganggu kegiatan pertambangan dapat dipidana maksimal 1 tahun penjara atau denda maksimal 100 juta rupiah. Lantas, bagaimana upaya negara
melindungi pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungannya rusak karena tambang. Mesti dilihat dulu konteksnya. Konteks normanya benar begitu nggak? Nah itu perlu dicek gitu. Sehingga apakah memang kemudian ada bertabrakan substansinya? Tak hanya sektor pertambangan, sektor strategi nasional lainnya juga berpotensi menimbulkan konflik dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Salah satunya, kawasan ekonomi khusus yang tengah dibangun negara. Saat ini Indonesia memiliki 15 kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kawasan ini mengembangkan potensi khusus bidang pariwisata, pertambangan, perkebunan, perikanan, manufaktur, dan juga teknologi. 11 diantaranya kini telah beroperasi, sementara 4 titik lainnya masih dalam tahap pembangunan. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kan sudah pernah terbit juga sebelumnya peraturan pemerintah tentang online single submission gitu ya. Kalau kemudian biasanya izin lingkungan atau dokumen AMDAL itu disusun setelah mereka mendapatkan izin berusaha, tapi dengan kalau di kawasan ekonomi khusus itu ada pengecualian gitu ya. Jadi dokumen ini bisa menyusul, tapi mereka bisa beraktivitas lebih dulu. Sebelum ditentukan KEK, kawasan ekonomi khusus, kan nanti ada prosesnya gitu Mbak ya. Kalau dari sisi yang lebih luas itu daya dukung daya tampung dilihat. Kemudian ada kajian lingkungan hidup strategik. Kemudian kalau di tingkat itu di tingkat kawasan. Kemudian kalau di tingkat kegiatan di situ ada AMDAL kalau itu berisiko tinggi dan lain sebagainya. Nah itu pasti sudah mempertimbangkan. Salah satunya adalah konflik-konflik tadi yang disampaikan gitu. Jadi mestinya di dalam proses perencanaannya itu sudah teridentifikasi. Gitu. Perjuangan menyelamatkan lingkungan bisa dimulai dari hal kecil di sekitar kita. Sejumlah pejuang lingkungan wilayah urban punya cara tersendiri melestarikan lingkungan. Bumi kita ini sekarang kan masalahnya adalah terlalu banyak sampah, dan tekstil itu merupakan salah satu penyumbang sampah dan polusi terbesar di dunia.